mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap hari Jumat sore di Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan di sini insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu agama Islam. Dan sore hari ini pemirsa, tema kita sudah disiapkan adalah Isra dan Mi'raj, yang akan dibahas secara tuntas insya Allah oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur. Kita sapa bersama Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, khasnya ini ya suaranya. Ya. Sehat nggak ya? Alhamdulillah Mbak Mala dan pemirsa TVRI Jawa Timur. Saya Muhammad Syukron bersama Mbak Mala dan keluarga besar TVRI sehat. Semoga Bapak Ibu juga sehat walafiat. Amin amin. Iya. Biasanya kan selama ini kita pakai jamaah ya. Masya Allah. Jadi hari ini kita berdua lagi ya. Ya, alhamdulillah. Namun insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi ilmu. Namanya ngaji itu ya wis kapanpun, dimanapun kita harus tetap ngaji. Karena dengan ngaji seperti kita ini Mbak Mala, pemirsa, nanti akan dapat tetesan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik ya, hari ini kita akan bahas Isra Mi'raj ya. Ya. Monggo. Mungkin jadi diawali. Begini pemirsa, Mbak Mala dan pemirsa sekalian. Jadi Isra Mi'raj ini kan dua kata yang sudah digabung jadi satu, Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan horizontal, Mi'raj itu perjalanan vertikal. Nah, ini sebenarnya sama-sama penting, tapi lebih penting lagi masalah Mi'rajnya. Mi'raj itu karena vertikal. Nah, di dalam Al-Quran itu kan jelas masalah Mi'raj itu di dalam surat An-Najm ya. An-Najm, ayat 53, ayat 1 sampai 12. Terutama ayat 3 ke atas itu menerangkan bahwa ketika Rasulullah naik ke atas ya, itu alal ufukil a'la. Jadi di ufuk yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi sampai malaikat Jibril itu dalam tafsir dikatakan sayapnya terkapar. Masya Allah. Jadi energinya habis. Saking tingginya. Saking tingginya itu ketika Rasulullah Mi'raj itu energinya malaikat Jibril sudah habis, tapi Rasulullah masih melejit terus ke atas. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu dinamakan ala ufukil a'la. Jadi di atasnya atas. Nah, itu Mi'raj ya, Itu Mi'raj. Ya. Untuk Isra-nya? Kalau Isra-nya kan malam hari. Tadi saya sampaikan Isra itu ya penting dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tapi justru yang penting itu adalah Mi'rajnya. Bagaimana rohani kita ini bisa naik ke atas. Ini yang paling penting ya. Jadi Rasulullah itu ala fukil a'la, jadi di atasnya atas. Jadi sayapnya malaikat Jibril ini sudah tidak mampu. Tapi Rasulullah masih melejit. Nah, di ufukil a'la itu apa yang dilakukan? Di dalam Al-Quran diterangkan surat An-Najm itu, fanada fatadalla, dekat, setelah dekat semakin dekat. Maksudnya dekat dengan Allah. Jadi kalau kulo kali Mbak Mala ini dekat.
tapi masih ada jarak. Iya, betul. Apalagi kalau kita bertamu itu ada jarak namanya meja. Betul. Tapi kalau Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, semakin mendekat menyatu. Allah. Nah, ini yang seringkali maaf tidak pernah dibahas oleh pemateri-pemateri yang lain. Betul, Maka di situ betul. adalah kalau sudah dekat itu sudah tidak ada. Kalau dekat kan masih omong-omongan. Nggih. Kalau dekat lagi bisikan. Hmm. Masih, makanya ada fa'auha, kemudian Allah memberikan wahyu di situ, maka itu sudah sangat menyatu, sudah dekat, sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya Mi'raj itu bagaimana rohani kita ini bisa meningkat, bisa bersama ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Milo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat itu Mbak Mala dan pemirsa itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi orang kalau Rasulullah ini mi'raj ya ke atas, ke langit, ke ufukil a'la, kalau kita pengen rohaninya naik itu ya salat. Dengan salat. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah dawuh subhanalladzi asra bi abdihi. Betul. Jadi abdun itu beda dengan ibadun. Bedanya Abdun beda dengan abidun. Masya Allah. Abdun beda dengan ibadatun. Beda. Jadi kalau di dalam surat Al-Kafir itu la a'budu ma ta'budun wala antum abidun. Nah, itu ya. Jadi padahal dari asal kata yang sama ya, Inggi? Dari asal kata yang sama, tapi kalau abidun itu adalah negatif. Jadi menyembah tapi menyembahnya kepada selain Allah. Kalau abidun. Nah, kalau abidun, tapi kalau abidun itu menyembahnya kepada Allah separuh, kepada berhala separuh. Tapi kalau abdun ini adalah totalitas, ini berarti positif. Masya Allah. Nah, maka disinilah keringnya bahasa kita atau minimnya bahasa kita. Kalau di dalam terjemahan semua ditulis hamba. Tapi betul. Hamba yang menyembahnya bagaimana gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu abdun, bukan abidun. Bukan abidun. Kalau abidun apa lagi ya? Kalau abidun jadi abdun itu kawulo yang betul-betul ngawulo, menyatu. Jadi menyembah kepada Allah dengan totalitas. Nah, makanya di sini pemirsa Mbak Mala perlu kita ketahui bahwa naik ke atas Mi'raj ya, Mi'raj kita rohani kita ke atas itu syaratnya harus menjadi abdun. Jadi harus jangan kadang menyembah Allah, kadang menyembah yang lain, kadang pikirannya ke Allah, kadang ke yang lain. Itu nanti tidak abdun tapi abidun, bisa abidun. Nah, ini syaratnya naik ke atas itu adalah abdun. Jadi hamba yang betul-betul menghamba sebagaimana visinya Allah menciptakan manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Abdun. Nah, ini yang penting. Pernah kita dengar kisah yang banyak sekali terkait Isra Mi'raj itu diantaranya Rasulullah itu bertemu dengan para nabi yang selama di dalam kandungan ibunya Siti Aminah itu beliau ibunya bermimpi ketemu nabi tersebut, benar begitu ya? Ya, nanti akan saya ceritakan berikutnya. Oh, karena baik, stepnya di atas dulu, di atas. Dulu. Dari atas ya, Inge? Dari atas. Oh, baik, terus nanti terus ketemu siapa, terus ketemu bagaimana, itu di atas dulu. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita sebagai umat muslim, umat mukmin ini bagaimana supaya rohani kita naik? Betul. Bisa ke atas, ini, ke langit ini, tidak membumi terus. Satu abdun. Yang kedua, Mbak Mala dan pemirsa, abdun di sini pakai ba. Betul. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan asra abdahu. Itu sama maknanya. Allah telah mengisrakan hambanya. Tapi kalimat ini ada ba-nya. Apa artinya? Ada ba bi abdihi. Ini harus melekat. Jadi hamba kepada Allah itu harus dekat.
Makna bak di sini ya. Iya, ada bak di sini. Maka Oke. di dalam sholat kita mengabdi kepada Allah itu kita dekat, kita mepet, semua karena Allah. Harus, makanya ada ikrar kita, yaitu inna sholati wa nusuki, betul, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu li rabbil alamin. Jadi kalau pengen rohani kita naik, itu ya harus di samping abdun, harus pakai ba juga. Jadi bi abdihi, Allah kan mengisra mi'rajkan kan bi abdihi, abdun pakai ba lagi. Jadi harus sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita ikhlas semata-mata karena Allah. Lah kira-kira kula jenengan pun ngoten napa dereng? Nah itu Masya Allah. Nggih, kadang rada telat titik nih panitia ditelepon. Ya apa? Lali ya ngono iki. Iku berarti belum lillahi rabbil alamin, masih li sesuatu. Kalau lillahi rabbil alamin ya sudah. Kita mengaji ya wis mengaji saja. Inna sholati ya sholat, ibadah. Hidup tidak perlu khawatir, yang penting kita ada ikhtiar. Nanti Allah yang mengatur. Wong doa-doa kita itu yang terkabul itu belum doa sudah diijabahi Allah. Betul. Ya, jadi kalau ada orang yang begini ya, aku itu sholat ya, sunnah yo tak lakoni sembarang, tapi yo gak soge-soge, berarti belum biabdihi ya. Belum biabdihi, belum pakai ba itu. Allah. Ya namanya abdi menghamba itu ya tanpa bayaran, tanpa bayar nek pakai kerja pemaneh ngarani iki jenenge kerja. Lah kita kepada Allah ini kerja po menghamba. Nah, mintanya macam-macam opane terus sak koncone keliru bisa. Nah kuwi njaluk nang Gusti Allah, nyuwun nang Allah. Kok gak diparing-paringi jiri koncone. Gusti Allah lho penggaweane akeh. Jadi. Allah. Gak mikirne sampean tok. Tambah ngono ya percaya kadang. Ya Allah. Jadi semua sudah ditata oleh Allah. Allah itu ya semua dunia ini di genggaman Allah. Maka kula jenengan dalam tanda kutip ya, urip itu ojo nggumunan. Ojo nggumunan kok iso ya. Pak Sukron nang TVRI kok iso. Ojo nggumun. Kok iso ya Mbak Mala nang TVRI. Ya iso pancen sing ngersakne Gusti Allah. Kok iso putrane iku iso masuk akabri, iso masuk akpol. Bisa enggak? Bisa. Kalau Allah yang ngersakno. Putrane Pak Tukang iso dadi dokter. Bisa. Karena semua di dalam kehidupan ini di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan tidak pantas kalau orang itu suka nggumunan. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Mala dan pemirsa TV RI Jawa Timur, bahwa Isra Mi'raj itu lailan. Ya. Betul. Apa lailan ya? Jadi syaratnya rohani ini bisa naik ke atas itu harus apa? Harus feminim begitu, bukan maskulin. Artinya harus rasa cintanya bukan mengalahkan pikirannya. Makanya perintah-perintah Allah tentang sholat rata-rata malam hari. Kok meneng kabeh gak enak. Coba kalau maghrib itu Mbak, ada malam itu Mbak Mala ada maghrib. Apalagi pemirsa? Isya, apalagi? Subuh, ada witir, ada taraweh, ada tahajud, malam hari, siang hari ada sedikit. Artinya apa? Orang itu kalau pengen rohaninya bisa naik ke atas, itu harus lailiyah. Jiwanya jiwa kasih sayang. Kayak nama malah ya enggak? Nikmatul lailiyah ini. Jangan nahariyah. Nahariyah itu maskulin, kereng ya. Jangan kelaki-lakian, tapi harus keibuan, penuh kasih sayang. Nah, maka orang yang nahariyah menggunakan akal saja, ini biasanya kalau kita ibadah kepada Allah, ngapunten dalam kutip ragu. Maksudnya, akal itu kadang-kadang gak pada yakin nang Gusti Allah, tapi kalau ya cinta, mendekat, kasih sayang, wis pokoke sayang nang Gusti Allah, patuh nang Gusti Allah, sayang, cinta gitu ya. Maka pernah saya sampaikan di TVRI ini bahwa takwa itu bukan takwa Allah itu bukan takut kepada Allah, tapi cinta kepada Allah.
Jadi ibadah, doa merasa dibelai oleh Allah, berdoa merasa di pangkuan Allah, baca Fatihah setiap ayat seolah-olah dibelai oleh Allah. Itu kan rasa lailiyah. Merasakan nikmatnya ya. Nikmatnya, lailiyah, feminim. Dan ayat-ayatnya Allah itu juga begitu Mbak Mala dan pemirsa. Asmaul Husna itu jumlahnya 99 nama. Itu yang feminim itu 90%. Insyaallah. 80-90%. Yang maskulin itu hanya 10%. Lainnya lailiyah semua. Yang nahariyah sedikit. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Ya Ghafur, Ya Latif, Ya Wadud. Semuanya itu sifatnya sayang semua. Kasih sayang, pengampun, kasih sayang semua. Maha lembut, maha sabar. Yang maha besar, yang maha menyiksa, yang maha memaksa, ada tapi hanya 10%. Artinya apa? Bahwa orang itu kalau pengen dekat dengan Allah, rohaninya naik ke atas, ya harus punya jiwa kasih sayang. Lailiyah, jiwa-jiwa malam. Coba ngapunten, salat niku nek siang kali dalu khusuk pundi? Khusuk malam. Makanya di dalam Al-Qur'an lailam. Malam hari. Ya bisa lah siang hari misalnya Mbak Mala kakunge pas tindak teng kantor. Putra-putra kuliah. Terus pas rewange ya pas kondur pulang. Sehingga sendirian di rumah sepi, sholat di belakang di musola itu walaupun siang itu bisa rasa malam itu. Nah, paham maksudnya ya? Jadi malam itu bukan berarti hanya waktunya saja, tapi keheningannya, rasa rohaninya, cinta hanyut mendekat dengan Allah, itulah ketenangan batin, itulah yang namanya lailiyah. Sehingga sholat itu menjadi khusyuk di situ maknanya. Nah, sholat menjadi khusyuk, rohaninya naik ke atas, bisa ufukil ala, bisa menyatu. Maka saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya istri yang senengannya sholat wajib, senengannya sholat sunnah, itu bisa matanya dipinjami matanya penglihatannya Allah. Pendengarannya bisa dipinjami dengan pendengarannya Allah. Wong wedok niku gak kena dihapusi. Iki lho wong iki ndelok kabeh. Gak kena dihapusi. Walaupun panjenengan mbujui bojone krasa saking meneng. Nggih napa mboten? Apalagi kalau orang maaf ya tidak meninggalkan sholat sunnah itu rasanya mereka berdosa kayak meninggalkan sholat wajib. Masya Allah itu lesannya, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya itu dipinjami dengan penglihatan dan pendengarannya Allah. Mereka akan terdengar apa yang akan terjadi. Mereka akan tahu walaupun tidak melihat apa yang terjadi. Hati-hati para bapak-bapak ini yang rawuh ini. Jadi kalau istri yang ahli sholat sunnah, ahli ibadah, Masya Allah itu mata batinnya itu luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan ibadah sunnah ya. Masya Allah. Masya Allah pemirsa nih. Jadi lailiyah, apa? Lailiyah, rasa apa tadi? Kasih sayang. Gitu. Nah ya dalam kalimat lailan tadi ya. Bisa juga dimaknakan sedikit begitu ya, sedikit malam. Perjalanan Rasul tadi itu dalam waktu yang singkat begitu ya. Kalau saya lebih memaknai bahwa itu dalam tafsir itu yaitu batinnya harus penuh cinta. Batinnya penuh rasa cinta. Jadi mi'raj yang naik itu. Nah, kemudian yang keempat. Baik ya. Kita tahan dulu yang keempat ya. Oke, menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan sore hari ini pemirsa pembahasan kita adalah Isra dan Mi'raj. Bersama saya Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Kami mengajak Anda yang di rumah pemirsa bisa yang ingin bertanya atau menyampaikan apapun ya bisa melalui telepon interaktif di 0315678216.
Sekali lagi 0315678216 dan tema kita sore hari ini adalah Isra dan Mi'raj. Yai, kita lanjutkan nggih. Tadi jadi ada 3 poin yang sudah tersampaikan ya nggih. Makna atau inti ya, hikmah daripada Isra Mi'raj ya nggih. Jadi abdun tadi nggih. Ya. Kemudian ba-nya bi abdihi ada lailan. Nggih. Ada lagi ya? Yang terakhir adalah harus minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi naik ke atas, rohani kita ke atas itu harus dari masjid ke masjid. Baik. Masjid itu apa toh? Masjid itu tempat sujud. Betul. Sujud itu apa? Sujud itu adalah semua anggota tubuh kita sandarkan ke bawah. Kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi kepala kita, isi kepala kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau kepala kita sujud, tapi pikiran kita ke mall gitu ya, itu bukan sujud Mbak Mala, itu namanya sajad. Sajad. Nah, apa itu sajad ya? Sajad itu ya yang sujud fisiknya, tapi batinnya kemana-mana gitu. Masya Allah. Nah, kita ini yang seringkali belum sujud, tapi masih sajad, ya sajad. Maka kalau kita sudah sujud, sudah menjadi abdon, sudah penuh rasa cinta, dekat dengan Allah dan semuanya kita sandarkan kepada Allah, pasti barokna haulahu, di sekelilingnya itu akan membawa berkah. Diberkati semua, sing lakoni ya berkah, bojone berkah, putrane berkah, rumah tanggane berkah, pekerjaane barokah, masa depannya anak putu barokah kabeh. Syaratnya 4 ini dulu ya. Masya Allah. Baik, ya kita sudah ada video pertanyaan dari pemirsa jamaah di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Asmuddin Aziz, tinggal di Surabaya. Saya akan bertanya pada program Assalam kali ini yang bertemakan tentang hikmah Isra Mi'raj. Begini Pak Ustadz, biasanya kan dalam menyambut hari-hari suci atau bulan-bulan suci, umat muslim dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan-amalan. Seperti kita ambil contoh kemarin, pada bulan Rajab umat muslim disunahkan puasa 3 hari. Pertanyaannya, amalan-amalan apakah yang dianjurkan untuk umat muslim pada saat Isra Mi'raj? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ustadz, saya Titin Rayuning Dia dari Surabaya. Ada sedikit saya tanyakan mengenai Isra Mi'raj. Berapa rakaatkah? Apa itu namanya? Berapa rakaat sholat yang diberikan kepada kita sebelum kita mendapat keringanan 5 rakaat yang sekarang ini kita lakukan? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan ya dari Pak Akbar dan Ibu Titing. Monggo, dari Pak Akbar tadi amalan apa saja ya yang bisa kita jadi lakukan? begini Mbak Mala dan Mas Akbar dan pemirsa TVRI Jawa Timur, bahwa Ramadan sebentar lagi itu kan adalah hari yang atau bulan yang luar biasa. Betul. Syahrul Mubarak. Maka menyambut Ramadan itu menggelar karpet merahnya itu sejak Rajab. Jadi supaya tidak supaya tidak kaget, gitu. Jadi menggelar karpet merah itu harus sejak Rajab. Makanya ada doa, Allahumma barikna fi Rajaba wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan sampaikanlah kami sampai di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi amalannya apa di bulan Rajab? Mulai melakukan hal yang baik-baik supaya nanti kalau Ramadan tiba itu nggak kaget. Apapun ya, puasa sudah mulai kita amalkan puasa-puasa sunnah di bulan Rajab, puasa Rajab, puasa Senin Kemis, mulai gemar sedekah, ya, mulai gemar bangun malam,
mulai gemar mengurangi makan, gitu kan? Mulai gemar mengurangi ngerasani. Nah ini. Mulai gemar mengurangi gadget dan lain sebagainya. Gadget ya. Ini harus disambut Ramadan itu sejak Rajab. Nanti kita saat Ramadan tiba, kita sudah ada pemanasan, sudah siap gitu. Makanya kenapa kalau puasa Ramadan banyak yang ngeluh, kerjanya jadi nggak semangat, etos kerjanya menurun, karena nggak ada latihan di sini, nggak ada pemanasan. Tapi mungkin amalan khusus ketika Isra Mi'rajnya itu adakah ya? Kalau Isra Mi'rajnya nggak ada, kalau amalan di bulan Rajab ada, ya, Rajab 1 bulan ya. Apa amalannya? Misalnya sekarang sudah tanggal 20-an ya, bulan Rajab, apa amalnya? Puasa di bulan Rajab, nggak bisa hari pertama, hari kedua, begitu seterusnya. Yang penting di bulan Rajab itu ada nilai-nilai yang baik, ya, mulai mengumpulkan adik-adik yatim, mulai ziarah kubur, itu di bulan Rajab ini kita harus latihan yang baik-baik. Baik, itu mungkin Pak Akbar ya, di Surabaya. Berikutnya Bu Titing tadi, berapa rokaat ya sebelum kita dapat keringanan 5 rokaat? Baik, itu awalnya itu 50 rokaat. Awalnya 50 rokaat, akhirnya turun menjadi 5 rokaat. Itu diantaranya adalah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Musa Alaihissalam. Nabi Musa itu pede, ya Muhammad, tuh, panjenengan itu berapa dapat perintahnya? Saya masih banyak rokaat, 5 rokaat saja belum tentu kuat. Itu. Umat saya yang hebat-hebat saja tidak kuat kok. Kata Nabi Musa. Kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu disitulah merasa umatnya yang paling hebat, merasa yang paling bagus gitu ya. Ya yang itu tidak perlu kita contoh lah, merasa baik itu harus kita hilangkan ya. Jadi umat saya yang hebat-hebat aja nggak kuat kok, hanya sedikit. Apalagi kalau kamu masih, makanya mintalah penurunan, akhirnya diputuskanlah 5 waktu itu 17 rakaat. Maka ada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya sholatnya umat Islam itu tetap 50 rakaat, maka manusia tidak perlu kemana-mana, tapi rezekinya datang sendiri. Masya Allah. Tapi karena sholatnya diskon terus sampai 5 rakaat, maka akhirnya kita kalau mau cari rezeki harus kemana-mana. Tapi 5 rakaat ini tidak mengurangi seperti pahala 50 ya? Tidak mengurangi. Ya kalau nilainya itu memang umat Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 17 rakaat, masih banyak nilai-nilai plus, ada sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada afdol laili lailatul jum'ah, afdol sahri syahrul ramadan, itu masih ada. Umurnya pendek, tapi ada waktu-waktu, ada ibadah-ibadah tertentu yang diistimewakan, sehingga umurnya pendek, tapi nilainya sama dengan yang nabi-nabi, dengan umat dahulu umurnya panjang. Ibadahnya sedikit, tapi nilainya banyak. Besar sekali. Alhamdulillah. Jadi ada video lagi ya, itu tadi jawabannya. Kita simak pemirsa jawab pertanyaan berikutnya dari jamaah di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis, saya dari Surabaya. Begini Pak Ustadz, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu kejadian di luar nalar manusia. Karena Nabi memulai perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam jangka waktu 1 malam. Oleh karena itu, Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya di sini ialah, apa hikmah dari Isra Mi'raj tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia dari Surabaya, mau menanyakan apa hikmah dari Isra Mi'raj. Itu aja yang saya tanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Yai, sepertinya sama intinya nggih. Hikmah dari Isra Mi'raj. Begini, memang memahami agama itu tidak cukup hanya dengan akal. Akal penting, tapi harus dibarengi dengan keimanan. Baik. Keimanan itu ada percaya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Maka ini kalau tidak dibarengi dengan keimanan itu tidak bisa. Maka misalnya Allah menurunkan Al-Quran, bagaimana menurunkannya kan lewat mimpi, lewat wahyu, bagaimana itu tidak bisa dilogikakan. Sholatnya perintahnya kayak apa, makanya saya sampaikan ala ufukil a'la. Jadi sudah menyatu, sudah tidak ada perintah lagi, tapi sudah menjadi satu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi hikmahnya besar, banyak sekali dengan peringatan Isra Mi'raj ini, bahwa manusia itu kalau ingin naik ke atas juga itu harus suci. Maka Rasulullah itu sebelum di Isra dan Mi'raj kan harus disucikan dulu. Maka karena apa? Karena akan menghadap kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya adalah subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah. Jadi kalau Allah ini suci, maka kita kalau pengen sowan kepada Allah juga harus suci. Allah itu zat yang maha bersih, maka kalau kita pengen ketemu Allah, dekat dengan Allah juga harus bersih. Jadi misalnya mau baca Quran begitu ya, ya juga, tentu ya harus bertaubat ya. Kita kan namanya manusia itu kan mukhtalit antara amal soleh dan amal yang tidak baik, ini masih campur. Maka kuncinya harus merasa banyak salah, merasa banyak dosa, merasa banyak kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa yaitu tadi umat saya yang lebih baik, ya itu jangan begitu. Tapi diri kita ini coba diberi nikmat oleh Allah banyak, syukurnya kurang gitu kan. Masya Allah. Kita diberi rizki yang banyak tapi sedekahnya masih pelit. Diberi nikmat oleh Allah, ibadahnya masih males-males. Sudah diperingatkan oleh Allah tapi belum bisa meninggalkan maksiat langganannya. Misalnya ngerasani maksiat langganan, dosa-dosa langganan itu kan masih belum bisa ditinggalkan. Yang namanya ngerasani, fitnah, menggunjing orang. Bahkan kalau orang lain jatuh tertimpa tangga, mereka hatinya bahagia, itu kan sulit bagi manusia itu. Makanya masih belum bisa suci. Maka kalau kita ingin naik ke atas rohani kita harus bersihkan dulu. Bersih, bertaubat ya. Baik, sudah ada telepon dari pemirsa yang sudah masuk ya, kita sapa nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Rosdiana di Sidoarjo, Budaya Malang. Nggih, monggo Bu Diana. Inggih, begini Pak Kiai, tadi kan disebutkan tentang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nggih. Sebagai seorang muslim, kita bahagia sekali ya diberi kesempatan untuk bisa mi'raj, bahkan sehari yang wajib baca 5 kali. Gitu. Kemudian Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai perwujudan cinta kepada Allah menghadapi suntikan booster ini. Jadi ada kaitannya dengan pandemi, sikap kita sebagai muslim. Ya. Inggih, itu saja Pak Yai. Matur nuwun atas keterangannya. Nggih, sama-sama Bu Diana, terima kasih di Sidoarjo sudah bergabung. Monggo Yai. Ya. Bagaimana menghadapi situasi ini supaya kita tetap mendekat kepada Allah supaya terus. Jadi begini,
kita ini dalam situasi apapun kita harus banyak bersyukur. Syukur. Harus banyak bersyukur. Kalau perlu lupa bagaimana caranya mengeluh. Allah. Kok manduk-manduk gitu. Ayo kita tirukan. Nggih. Banyaklah bersyukur. Ayo Pak Mala. Banyaklah bersyukur. Sampai lupa caranya mengeluh. Caranya mengeluh. Tepuk tangan. Ini kalau begitu ya wis pandemi ya disyukuri. Karena banyak orang menganggap ya, yang namanya rezeki itu duit sing abang tok. Iku biasanya wong wedok-wedok iku. Enggak juga. Biasa nih, tapi Nggih. senes Mbak Mala, tapi Iya, Mbak Mala ya kebetulan ya wedok ya. Jadi rezeki itu seolah-olah hanya uang yang warna biru, warna merah Betul, itu. nggih. Maaf gitu ya. Sehat, anak iso sekolah, bojo sik mulai iku ya rezeki. Anak iso guyu, Masya Allah. Makanya harus selalu alhamdulillah. Bojo ngorok bareng ojo diseneni pengumuman. Iku rezeki. Alhamdulillah bojoku sik urip, ngoten. Nyorok disingkuri. Guyon tapi ya temenan. Nggih, Ngoten lho, Allah. bojo cerewet. Ya alhamdulillah, jek urip. Engko nek wis gak ono malah gak iso nyereweti. Nggih. Kok ketok angen-angen. Jadi begitu. Artinya jadi ini masuk. Jadi kita Ibu dalam situasi begini bagaimana kita? Wes pokoknya kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Malah pandemi ini sebenarnya memberikan test case kepada kita. Siapa orang tak kasih pandemi yang selalu ngomong bolak-balik sepi itu sopo saiki? Ayo. Siapa orang yang selalu mengatakan sekarang sepi gak koyo biyen sopo sekarang? Itu sebenarnya direkam sama Allah itu. Lah wong standarnya ukuran pas rame, coba ukuran pas kita belum bisa apa-apa. Sekarang ya tetap alhamdulillah. jadi mungkin pandemi ini justru kesempatan kita mi'raj kepada Allah begitu ya. Kesempatan kita mi'raj, kesempatan rohani kita naik. Semuanya ya diantaranya dengan sholat. Ini sebenarnya test case. Siapa orang yang masih pandai bersyukur dan siapa yang akhirnya mengeluh. Ini kalau kita syukur tetap alhamdulillah. Ya nanti pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Bu Diana jawabannya semoga bisa cukup difahami gitu ya nggih. Amin. Dan berikutnya pemirsa dan Yai sudah ada video lagi pertanyaan dari jamaah di rumah, silahkan kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dari Surabaya. Di pengajian Assalam pada sore hari ini saya mau tanya terkait dengan Isra Mi'raj. Bagaimana kegiatan Isra Mi'raj ini tidak cuman diperingati saja, tapi diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indiasari dari Surabaya. Mau tanya Kiai, apakah benar ada pembedahan kedua sebelum Rasulullah Isra Mi'raj? Dan kapan itu? Lalu pembedahan yang pertama juga kapan dan manfaatnya apa? Demikian Kiai, pertanyaan saya mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan lagi Yai, berbeda nggih. Yang pertama Mas Fauzan tadi, bagaimana supaya Isra Mi'raj ini tidak diperingati aja tapi diaplikasikan nggih. Saya sangat setuju itu. Saya sangat sependapat dengan itu. Jadi yang namanya Isra Mi'raj itu diperingati, tapi juga harus diinternalisasi. Jadi setelah diperingati tentang bagaimana katakanlah ulang tahun adanya perintah sholat, sehingga setelah itu sholat jamaahnya semakin sregep, sholatnya semakin tekun, putra putrinya semakin rajin melaksanakan
sholat sunnahnya juga dilakukan. Ini harapan saya juga begitu, sehingga tidak seremonial saja. Iya. Kemudian yang kedua nggih, Bu Izah atau Bu Indiah Sari nih ya. Jadi ada pembedahan itu ya, dibelah. Rasulullah kan dibelah 2 kali. Benarkah ada 2 kali? Jadi mungkin di yang pertama ketika Rasulullah masih kecil itu nggih, kemudian menjelang Isra Mi'raj ini benarkah dibedah lagi dan apa manfaatnya ya? Jadi begini, jadi Rasulullah itu sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Qissatul Mi'raj, kisah tentang Isra Mi'raj itu dibersihkan dulu. Baik. Manfaatnya ya yang dipertanyakan. Apa? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dibersihkan Rasulullah itu sebenarnya sudah maksum. Sudah tidak punya dosa. Ya toh? Tapi secara fisik, secara teori juga harus dibersihkan dulu. Setelah itu, kenapa? Karena akan sowan kepada zat yang maha suci, maka harus suci terlebih dahulu. Dan Allah itu kan senang kepada yang bersih-bersih. Betul. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang mengembalikan diri dan taubat, membersihkan diri, dan mutatahhirin secara fisik juga bersih. Jadi kan Allah itu senang sing resih, hati ini bersih, secara fisik juga bersih. Karena Allah itu zat yang maha bersih. Sampai ini sedikit saya sampaikan. Orang masuk surga itu juga harus bersih dulu. Maka disiapkan neraka. Neraka itu apa? Untuk membersihkan dosa. Allah, jadi bukan disiksa sebenarnya. Dibersihkan, dilondre. Lah dosa niku nanti tahu kalau ceritane Mbak Mala niku. Dosa niku nek sik urip nang donya kaya semen cor sing sik teles. Hilang-hilangane gampang. Betul. Semen musuh koral itu nek sik teles ya digrojok banyu hilang. Tapi kalau sudah kering itu hilang-hilangane angel. Ya Allah. Sama orang itu kalau masih hidup bertobat itu mudah diampuni. Tapi kalau sudah sampai mati malam yughorgir di tenggorokan dia belum tobat kepada Allah, ya jadi semen garing mau. Allah. Maka disiapkan neraka. Di neraka itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya namanya semen cor Mbak, ya nek ngilangi ya dibodem, ya dibego gitu ya. Apalagi kalau emas gitu campur karat itu ya digodok dhisik. Ya Allah, gitu. Sampai tayang-tayang hilang kabeh, begitulah gambarannya. Begitu. Nggih. Nggih Yai, kita akan lanjutkan nanti mengenai Isra Mi'raj sesaat lagi ya. Nggih pemirsa, jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan sore hari ini kami kembali mengajak Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah Isra Mi'raj. Dan Yai, langsung kita bisa simak pertanyaan dari jamaah di rumah melalui video. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Suci, saya dari Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz dengan tema Isra Mi'raj. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu dengan pandangan orang lain selain orang Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hidayatullah. Saya dari Sidoarjo. Untuk acara Assalam sore hari ini saya ingin bertanya pada Pak Ustadz mengenai peringatan Isra Mi'raj. Kami ingin menanyakan terkait dengan pembatasan aktivitas ibadah. Bagaimanakah
kami sebagai umat Islam mengambil esensi dari peringatan Isra Mi'raj tersebut agar bisa kami peringati secara maksimal. Kami tunggu jawaban dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan lagi Yai. Dari Mbak Suci tadi, bagaimana sudut pandang orang ghairul Islam Yai tentang Isra Mi'raj? Jadi memang ini dibutuhkan iman ya untuk orang percaya. Di dalam agama-agama lain itu juga ada yang namanya sesuatu yang harus dengan ditangkap dengan rasional ya. Misalnya kayak arloji ini Mbak. Arloji ini kalau berjalan sendiri ini kan 1 hari 1 malam 24 jam. Betul. Kenapa kok 24 jam? Karena melaku dewe. Tapi kalau sing nglakokne aku, saya yang punya jam, 24 jam saya puter sudah 24 jam. Kenapa kok cepat? Karena yang menjalankan yang punya jam. Sama Kanjeng Nabi itu kalau jalan sendiri ya lama. Tapi karena ada yang menjalankan dan yang menjalankan itu yang punya ya cepat. Baik. Gitu loh. Maka ini contohnya ya jam ini. Kalau jalan sendiri lama, tapi kalau dijalankan ya cepat. Makanya ayatnya asra, Allah telah memperjalankan. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah kalau sudah berkehendak ya. Ya tadi tidak usah gumunan itu. Tidak usah gumunan, iya betul. betul. Nabi itu ya putra yatim, ya dari kecil putranya orang tidak mampu, tapi juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka bapak ibu tidak usah cilik hati ya. Dari adik-adik yatim, orang-orang nggak mampu bisa akan mendapat derajat yang tinggi asal jalan yang lurus itu. Baik. Yang kedua Yai, dari Bapak Ilham tadi, dalam masa pandemi ini bagaimana bisa mengambil esensi dengan peringatan Isra Mi'raj ini untuk tetap secara maksimal ya. Jadi tadi bagaimana dengan ada pembatasan. Jadi begini loh, hidup itu kan tidak sendirian. Hidup ini ada yang mengatur, yaitu pemerintah. Pemerintah dipilih secara sah ya kita ikuti. Jadi ada yang namanya protokol kesehatan. Itu tidak menghalang-halangi hambanya, itu justru ingin menjaga anak bangsa ini supaya selamat. Lah ini yang kadang-kadang salah tompo itu. Jadi ketika disuruh berjarak, ketika orang itu pakai masker, ketika orang itu pakai face shield, itu kadang-kadang mereka kenapa kok aturannya ribet? Justru itu sebenarnya pemerintah ini sayang kepada anak bangsa, sayang kepada warganya. Wong faktanya buktinya juga banyak yang meninggal dunia dan itu meningkat. Maka ikuti anjuran pemerintah Pak Ilham, ikuti peraturan pemerintah dan itu tidak akan ingin menjerumuskan, tapi itu hakikatnya adalah ingin mengatur dan menyelamatkan anak bangsa. Mungkin yang dimaksud adalah tidak boleh berkerumun untuk merayakan Isra Mi'raj ini, maka bagaimana ya? Maka ya peringatan Isra Mi'raj tetap dikerjakan, tapi protokol kesehatan harus dijalankan, harus pakai cuci tangan dulu, semua pakai masker, berjarak, tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai esensi dari peringatan Isra Mi'raj. Yaitu Bapak Ilmang dan Ibu Suci. Terima kasih. Berikutnya masih ada video lagi pertanyaan ya. Menarik sekali Isra Mi'raj ini, Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmia. Saya asli Bangkalan, Kota Madura. Saya mau bertanya pada program As-Salam yang kali ini bertema Hikmah Isra Mi'raj. Menurut sebagian ulama, surga dan neraka itu sudah ada tapi belum berpenghuni. Dan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, jika di neraka belum ada penghuninya sampai sekarang, lantas siapa yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj dan diperlihatkan neraka dan siksanya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin dari Surabaya. Saya ingin bertanya masalah perintah sholat yang diberikan pada Nabi sebanyak 50 kali. Nabi minta keringanan
setelah dari Nabi Isa, kenapa nggak keringanan itu harus didiskon misalnya separuh gitu, 25 atau berapa, jadi nggak berulang-ulang dia harus minta harus 5 kembali lagi 5 atau juga 5. Itu akan menjadi bahan cemooh dari orang lain, dari misalnya agama lain. Oh, nabimu itu nggak pinter, masa minta mau perintah sholat aja diulang-ulang. Itu saja Kiai. Terima kasih atas jawaban dari Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan lagi, Yai, monggo. Ya, baik, itu kan linuriyahu ya. Untuk apa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Diperlihatkan. Iya. Tapi min ayatina hanya sebagian dari ayat-ayat Allah. Jadi tidak diperlihatkan semua, hanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi neraka tadi siapa ya penghuninya tadi? Nah, itu ditunjukkan oleh Allah. Oh, besok neraka itu begini, surga itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah siapa? Ya itu Allah yang memberikan gambaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus tetap mengimani hanya keimanan. Jadi maka hanya sebagian yang ditunjukkan, tidak semuanya. Kemudian yang kedua begini, ini kan menunjukkan betapa Allah itu tidak langsung doktrin begitu. Allah itu kalau memberikan perintah itu kan coba ayat Allah saja itu dari langit ke Sab 7 tinggi ke lantai bawah langit yang dasar itu blek, itu kan. Tapi ketika dari langit lantai bawah yang paling bawah kepada manusia ini harus sedikit-sedikit. Apakah Gusti Allah tidak bisa nurunkan semuanya itu? Ya sangat bisa. Tapi kenapa kok sedikit-sedikit? Sesuai dengan akar kemampuan manusia. Ada kejadian baru diturunkan, ada kejadian diturunkan. Ayat juga begitu. Ada ayat kemudian mulai dari minuman keras misalnya. Awalnya tidak boleh begini, awalnya begini. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau ada orientalis kemudian menghina Nabi muda pinter, itu hal yang biasa. Ya, tidak usah cilik hati, tidak usah kaget, tergantung siapa yang memaknai. Tapi kalau kita memaknai positif bahwa perintah semua itu dari tahap demi tahap diukur sesuai dengan kemampuan manusia. Tapi mungkin ada makna sendiri ya di balik kenapa kok enggak langsung 5 atau diskonnya separuh gitu. Gusti Allah itu ya demokratis sekali itu. Gusti Allah itu demokratis sekali. Jadi ketika memerintahkan hambanya sholat misalnya dari dua, akhirnya diukur sesuai dengan kemampuannya. Oh ada minta keringanan, enggak apa-apa. Itu demokratis sekali. Dalam hal-hal yang lain juga begitu. Perintah-perintah itu sangat diukur sesuai dengan kemampuan manusia. Baik. Tidak langsung prek begitu. Ya sebenarnya kita masih banyak pertanyaan dan ingin menggali, Masya Allah kalau berbicara Isra Mi'raj itu. Betul. Tapi harus kita berikan kesimpulan ini di penghujung acara ini. Jadi dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, terlebih kedahsyatan Isra Mi'raj ini perlu kita bersihkan rohani kita. Perlu kita tekankan bahwa dalam diri kita ini tidak hanya Rasulullah yang bisa naik ke langit, tapi semua orang muslim, orang mukmin rohaninya bisa naik ke langit dengan cara kita penuh kasih sayang, penuh cinta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ditutup doa ya. Baik, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pemirsa dan kita semua diparingi ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Rabb, semoga kami keluarga besar TVRI Jawa Timur dan seluruh dzurriyyah anak keturunannya min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil shalah wa ahlil ibadah
wa ahlil Quran wa ahli akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Yai. Jazakumullah khairan. Pemirsa, usai sudah pertemuan kita sore hari ini. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.